Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Ada tiga amal yang apabila tidak dibarengi dengan tiga amal, maka itu akan menjadi amal yang sia-sia, tidak ada manfaat. Yang pertama, inni akhafu adzaballah wala yahdhar minadz-dzunub. Seseorang yang di situ mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Akan tetapi di satu sisi dia tidak mau berhenti bermaksiat. Hanya takut-takut saja, di bibir saja. Tidak ada penyesalan setelah bermaksiat. Tidak mau bertobat. Fala yanfa'uhu dzalikal qaul syai'an. Maka ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Percuma, nggak ada manfaat. Kalau memang takut kepada Allah, ya berhenti bermaksiat. Kemudian yang kedua, ayya'mala birraja' dunat talab. Seseorang yang di situ mengharapkan rahmat kasih sayangnya Allah, mengharapkan ampunannya Allah, akan tetapi tidak berusaha beramal soleh, mengharapkan pahala dari Allah. Bayangannya nanti setelah saya meninggal dalam keadaan baik, sepertinya saya masuk surga. Jadi angan-angannya seperti itu. Sepertinya nanti saya meninggal di alam kubur baik-baik saja. Jadi selalu membayangkan berharap rahmat kasih sayangnya Allah, berharap pahala dari Allah, akan tetapi dia tidak amal soleh yang di situ menghasilkan pahala dari Allah. Dunia ini adalah waktunya kita menanam. Sebanyak mungkin kita harus menanam kebaikan. Nanti setelah meninggal dunia baru kita akan menuai hasilnya. Sama seperti hanya dalam hal urusan dunia. Kita ini kan hidup di dunia nggak lama, 60 tahun, 70 tahun rata-rata. Bahkan banyak yang di bawah itu. Akan tetapi manusia menginginkan, pengen punya usaha ini, berlapis-lapis, pengen punya kontrakan, pengen punya bengkel, pengen punya toko sembako, pengen punya warung di pasar, bermacam-macam, berlapis-lapis keinginan di dunia seperti itu. Hendaknya masalah akhirat pun kita jangan kalah. Padahal kehidupan di akhirat lebih lama. Kalau sudah mati, meninggal dunia, nggak akan bisa hidup lagi kembali ke dunia. Sudah lewat waktunya. Dan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia jauh tidak ada bandingannya. Sedikit sekali. Sering saya sampaikan, kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, semisal kita mencelupkan jarum di lautan, kita angkat, nah air yang menempel di jarum tersebut itu adalah kehidupan dunia, dan lautan itu adalah akhirat. Orang yang hidup di dunia pengen punya duit banyak, pengen punya kontrakan banyak, pengen punya toko besar, berlapis-lapis usahanya, pengen punya rumah di setiap komplek, di setiap kota pengen punya rumah. Surabaya punya, Semarang punya, di Hongkong punya, di Amerika punya. Padahal yang ditempatin cuma satu. Itu urusan dunia. Kenapa urusan akhirat kita hanya sedikit amal? Hendaknya kita berlapis-lapis amal kebaikan kita. Itulah kalau memang seseorang itu mengharap rahmat kasih sayangnya Allah, pahala dari Allah, beramal sebanyak-banyaknya. Jangan terlena dengan amal yang sedikit. Karena hidup di dunia ini waktunya beramal kita. Waktunya menanam. Sebanyak mungkin kita tanam ini. Tanam buah jambu, tanam buah apel, tanam buah anggur, tanam buah ini. Di dunia nanti hasilnya banyak.
bermacam-macam buah. Di akhirat kita tanam sedekah. Untuk amal akhirat kita tanam sholat jamaah, kita tanam baca Al-Quran yang banyak, kita tanam zikir-zikir pagi dan sore, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Semuanya kita lakukan kebaikan-kebaikan itu selama kita mampu. Nanti di akhirat kita akan menuai hasilnya. Hidup di dunia, waktunya kita menanam kebaikan-kebaikan. Dan waktunya tidak lama, sangat-sangat sebentar. Waktu kita masih sekolah, kita ingat semuanya. Seakan baru kemarin kita sekolah SMP. Kawan-kawan SD masih ingat wajahnya mereka seperti apa. Kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah sangat-sangat teringat dalam ingatan kita. Seakan-akan baru kemarin kita ketemu, kita bermain di sini, ngobrol di sini. Ternyata kita sudah tua, uban sudah bermunculan. Ya itulah kehidupan dunia. Kalau kita terlena dengan waktu kita, santai-santai, maka nanti di akhirat kita tidak punya tabungan apa-apa. Biddu'a dunal jahdi. Yang ketiga adalah apabila seseorang itu berdoa minta kepada Allah tapi tidak punya usaha. Hanya berdoa, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya rezeki, nggak mau bekerja. Minta rezeki nggak mau bekerja. Urusan dunia, urusan akhirat, berdoa kepada Allah harus ada usaha. Nggak ada usaha omong kosong, sia-sia hal seperti itu. Baik itu urusan akhirat, urusan dunia, harus ada usaha. Surga tidak cukup diminta dengan doa. Ya Allah masukkan aku ke dalam doa, pengen masuk ke dalam surgamu ya Allah, berikan saya surga. Tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, mampu haji nggak mau haji, mampu berkurban nggak mau berkurban, mampu sedekah nggak mau sedekah, hanya berdoa saja, ya Allah wa adkhilnal jannah, wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga. Hanya berdoa, sia-sia, tidak ada manfaat. Urusan dunia pun seperti itu sama, ya Allah jadikan aku sebagai orang sukses. Tapi setiap hari dia buang waktunya santai-santai, hanya main HP, habis waktunya. Mana mungkin Allah akan menjatuhkan uang dari langit? Tiba-tiba ada emas 1 kilo jatuh dari langit, nimpa kepalanya malah meninggal dunia. Doa harus diusahakan, dibarengi dengan usaha, itu baru sesuai. Doa yang tanpa dibarengi dengan usaha itu adalah amal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.